Oke, mari kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang ada untuk petang ini. Kami dapat mengadakan sekali lagi pertemuan Wow Tuhan Yesus dan juga teman-teman kami yang lain. Terima kasih untuk waktu dan sesi ini Tuhan, dan kami menyerahkan agar knowledge yang akan kami dapat ini Tuhan akan membantu kami di kehidupan kami hari-harian nanti. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi terima kasih Sis Nani. Jadi selamat datang kepada semua ibu-ibu yang dapat menghadirkan dirilah dalam Zoom kita kali ini untuk skill class yang kedua ini. Jadi ada teman baru kita di sini yaitu selain Santa, saya mengalu-alukan teman Cikgu Meriku. Jadi Cikgu Meriku, selamat datang. Mana dia? Dia ada respon dia. Okey, tidak apa. Jadi pada petang ini seperti yang sudah dimaklumkan, kita akan belajar tentang defisit kalori. Jadi pada dasarnya, apakah itu kalori? Jadi kalori ini sebenarnya adalah kesatuan energi yang kita dapat dari makanan dan minuman yang kita ambil dalam masa satu hari. Jika kalori itu masuk dalam tubuh badan kita, kalori itu sudah mencukupi, dan kalori yang lebih yang telah kita ambil itu akan tersimpan di dalam tubuh badan kita sebagai lemak. Jadi amat penting untuk setiap kita tahu tentang ilmu bagaimana tentang ilmu defisit kalori inilah, supaya bagi yang mau menurunkan berat badan ataupun nak maintain dia punya berat badan, perlu tahulah tentang istilah defisit kalori. Jadi petang ini kita akan mendengar topik ini yang akan disampaikan oleh Pastor Matt, supaya kita pun tidak akan lagi mengalami berat badan yang berlebihan, tetapi juga dapat menjaga kesihatan kita melalui makanan yang lebih sihat. Jadi saya mengalukan Pastor Matt untuk sesi seterusnya. Pastor Matt, kamu punya speaker masih mute tuh. Oke, sorry. Oke, shalom, selamat petang semua. Sebelum saya mulakan, at first I would like to welcome semua teman-teman ya yang bergabung bersama dengan skill class wow yang kedua ini, dan hopefully semua kita excited. Harap jangan ada yang rasa kena paksa lah. Santa, ada rasa kena paksa? Ya, saya harap semua kita rela, dengan rela hati ya, ikut, baru kita excited untuk meneruskan perjuangan kita. And also many thanks to tim pelaksana lah ya, Coach Nani kita yang budiman, dan PIC Sisloli untuk skill class ini sebab mempercayakan saya untuk menyampaikan topik ini. Nah, semoga kita dapat belajar bersama-sama ya. Nah, ingin saya jelaskan sedikit mengapa saya berani menyampaikan topik ini, walaupun saya belum kurus lagi. Long journey to go lah, masih panjang lagi ya. Tapi adalah sedikit penurunan itu dalam 4 kg sebenarnya saya turun dari bulan Julai ya. Nah, tapi yang membuat saya lagi semangat apabila semua baju seluar saya yang tidak muat 7 tahun yang lepas sudah saya masuk. Sudah saya masuk, boleh pakai sudah. Dan ini satu, terus saya ingat nasib baik saya tidak kasih derma dengan orang.
puji Tuhan, ya itu bagi saya satu pencapaian yang sangat yang terbaiklah saya buat waktu inilah. Ya, itu membuat saya lebih semangat lagi. Nah, sebenarnya saya ada mengikuti yang seperti yang saya bagi tahu kita semua. Saya ada mengikuti BSK, maksudnya bukan soal kurus ya, anjuran jom kurus yang bermula pada 22 Ogos yang lepas. Ya. Yang bekerja sama dengan KKM ya, yang baru saja selesai, sebenarnya baru saja selesai hari ini. Nah, setelah 8 minggu visual challenge sebenarnya, 8 minggu, ya hari ini yang terakhir. Secara pribadi saya sangat bersemangat untuk meneruskan apa yang telah saya dapat sepanjang mengikuti visual challenge ini, and it's really my turning point lah, to do more deficit calorie and fat burning. Yeah, fat burning. Yang penting ada konsistensi lah, itu yang sangat penting. Jangan separuh jalan saja, nanti sia-sia saja ya segala usaha. Nah, yang penting itu yang saya cakap tadi, karena ilmu yang saya dapat ataupun pengetahuan itu membuat saya jelas dengan apa yang saya buat begitu ya. Nah, oleh itu saya ingin kongsikan sedikit daripada apa yang telah saya pelajari yang sangat membantu pemahaman saya mengenai penurunan berat badan yang betul, especially bahagian pemakanan lah, pemakanan yang betul. Nah, sebelum ini saya pernah mencuba beberapa diet, tapi saya tidak pernah ada pemahaman yang tepat mengenai penurunan berat badan yang betul. Jadi saya hanya ikut orang, ya, ikut orang dari belakang. Nah, apa orang buat, saya akan ikut. Itu yang saya sebelumnya lah. Nah, tanpa ada ilmu, itu pasti usaha yang tidak dapat bertahan lama. Ya, memang saya tidak dapat bertahan lama. Sebab tidak tahan, sebab kena disiplin dalam banyak hal. Itu yang itu kalau tidak didampingi dan tidak dapat ada teman yang memahami ataupun kawan yang bersama-sama melakukan, mungkin ya itu tidak akan dapat bertahan lama. So di sini saya senang kalau kita belajar bersama-sama, khasnya kepada Anda semua yang sama goal dengan saya lah, ya, Cayo. Ya. Jadi itu yang itu sedikit mengenai apa yang telah saya lalui untuk beberapa minggu ini. Nah, dan ini juga yang membuat kita the reason lah kita buatkan skill class hari inilah. Nah, sebelum itu, sebelum saya mengongsikan mengenai defisit kalori, saya ingin kongsikan sedikit dulu mengenai tips ya yang dikongsikan oleh coach kami ini. Nah, yang dikongsikan oleh coach kami ini, saya rasa ini sangat membantu, sangat baik. Kamu boleh lihatkah skrin dia tadi? Boleh? Nampak tuh tadi. Nampak kah? Oh. Oke. Saya kongsikan ini dulu lah sebelum kita kepada kalori defisit.
defisit kalori. Nah, apakah hukum senaman dalam usaha kurus Anda adalah wajib? Maksudnya ini senaman dalam usaha kurus ini perlu ke tidak, wajib ke tidak? Nah, ini yang oke. Sebenarnya tidak wajib, ya. Nah, walaupun senaman mempunyai berbagai kelebihan termasuk membantu dalam tingkatkan metabolisme dan kecerdasan, ia tidaklah 100% wajib dalam usaha seseorang untuk mengurangkan berat badan. Yang wajib adalah kawalan makanan dan gaya hidup aktif. Nah, aktif tidak semestinya bersenam, terutamanya bagi mereka yang ada kecederaan atau halangan untuk bersenam. Nah, mungkin selama ini kita ingat yang kita harus bersenam baru kita boleh menguruskan badan. Sebenarnya tidak wajib, ya. Nah, yang berikutnya ini saya tak perlu ini. Oke, ada kesenaman apa di sini, ya? Turut membantu kempiskan perut. Sebab kita membuatkan hal ini kan. Jadi saya rasa info untuk ataupun knowledge kita untuk hal ini juga perlu. Nah, dia kata di sini tidak. Ya, kenapa tidak? Nah, objektif senaman perut adalah untuk kuatkan ataupun besarkan otot perut. Ya, senaman kita tuh plank kan? Ya, plank. Masalah perut buncit bukan masalah otot, tetapi masalah lapisan air dan lemak yang menyelubungi otot tersebut. Jadi, untuk kempiskan perut seseorang, perlu cukup kurangkan masalah gemuk air dan gemuk lemak. Gemuk air ini satu topik lagi sebenarnya, ya. Nah, secara am senaman perut kuatkan otot tapi tidaklah kempiskan perut, ya. Kita harus jelas di sana. Senaman yang kita buat tuh plank tuh bukannya untuk kempiskan perut, ya, ingat ya. Itu adalah untuk kuatkan otot kita di bagian perut, ya. Supaya metabolisme kita ataupun itu akan juga membantu, ya, metabolisme kita. Bagian perut kuatkan mana tadi? Sama dengan fit gun, ya. Kalau kita tahu apa itu fit gun, ya, dia tidak akan kempiskan perut atau bakar lemak perut. Ya adalah stimulasi otot perut. Nah, sudah jelas di sini bahwa plank itu walaupun sepertinya itu kempiskan perut, tetapi jadi bagaimana ini kita kempiskan perut ini? Ini banyak dibantu di bahagian pengambilan kalori, ya. Nah, sebenarnya di bahagian pengambilan kalori kita, ya, kalau kita makan banyak takkan kita punya perut takkan kempiskan. Jadi lemak akan terkumpul lah melebihi kalori yang kita sepatutnya ambil. Nah, apa yang akan terjadi? Lemak akan terkumpul di bahagian perut kita. Nah, itu yang berlaku. Jadi itu senaman perut tidak akan membantu kempiskan perut, ya. Jelas di sana. Nah, apakah flow senaman yang betul untuk kurangkan risiko kecederaan? Ya, in case kita belum jelas, ya, ini sedikit info yang baik. Warm up harus dimulai dengan warm up, regangan, senaman, regangan, cool down. Nah, ini info diberi oleh Coach Kelvin sendiri, ya, bukan dari saya. Jadi sepatutnya begini turutannya. Harus mulai dari warm up dulu lah, ya. Nah, ini tak perlu saya, nanti kita belajar yang itu. Apakah cara terbaik untuk kecilkan paha? Nah, ngam-ngam lagi kita buat yang squat sebelum ini kan. Nah, apa sebenarnya cara yang terbaik untuk kecilkan paha? Nah, untuk kecilkan paha ia adalah gabungan senaman berkualiti seperti squat, ya, untuk bentuk otot paha. Kardio untuk tingkatkan metabolisme bakar kalori, diet defisit untuk kurangkan berat badan, buang lemak badan termasuk bahagian paha yang besar. Ingat, jika Anda membuat senaman squat semata-mata, ia hanya akan besarkan dan shape
otot paha, tapi menampakkan shape paha itu Anda harus membuang lemak dengan air. Paham kan? Maksudnya harus ada keseimbangan lah di sana. Tidak boleh juga kalau kita mau kecilkan paha, makan ada kalori yang masuk kita tidak jaga, nanti itu akan lemak itu akan pergi ke paha juga. Jadi paha itu bukan mengecil tetapi semakin membesar. Ya, jadi bukan lagi cantik itu paha kita, dia akan semakin besar. Ya. Nah, tidak ada shape dia tidak cantik. Jadi dia harus balance ya, harus balance di sana. Supaya bukan hanya kita dapat shapekan paha kita, tapi kita dapat membuang lemak dan air di bahagian paha kita. Nah, bagaimana untuk tingkatkan kecergasan badan? Nah, kita selalu tidak paham juga yang ini. Kita ingat semua atau kita ingat yang apa yang kita buat itulah kecergasan, ya. Nah, sebenarnya senaman kardiovaskular, ya. Inilah senaman yang sebenarnya meningkatkan kecergasan badan kita. Nah, dengan senaman kardiovaskular ini yang berkualiti, contoh apa itu kardiovaskular adalah jogging, aerobik, HIIT ataupun HIIT, Tabata dan lain-lain lah yang. Nah, kecergasan merujuk kepada keupayaan otot, jantung, paru-paru dan peredaran darah untuk membekalkan oksigen ya kepada sel-sel badan. Jadi untuk kuatkan sistem tersebut terutama otot jantung perlu ada senaman kardiovaskular yang berkualiti ya di mana zon senaman dalam 60-80 lah untuk merangsang dan kuatkan sistem kardio. Ini satu topik yang besar lagi. Cuma apa yang kita boleh paham lah ya di sini supaya kita tahu apa bagaimana untuk tingkatkan kecergasan badan ya. Nah, berikut adalah peranan minuman seperti green tea atau kopi dalam usaha kurus badan. Sebab ramai orang berkata bahwa green tea dan kopi baik untuk dalam usaha kuruskan badan. Nah, walaupun green tea dan kopi dikatakan bakar lemak, not directly really lah ya. Peranan utama green tea ataupun kopi adalah untuk meningkatkan metabolisme. Nah, tingkatkan metabolisme badan saja. Berfungsi sebagai diuretik dan adalah laxatif yang tingkatkan perbuangan air besar. Ketiga-tiga ini terutamanya tingkatkan metabolisme, indirectly can weight loss juga lah ataupun fat loss ya. Jadi kopi dan green tea itu banyak membantu meningkatkan metabolisme kita saja ya. Jadi yang ambil tea yang kamu orang minum tuh Loli? Daunberry. Daunberry ya, itu sangat baik, sangat membantu. Kalau yang minum itu ya itu sangat membantu meningkatkan metabolisme ya. Nah, kalau yang suka kopi macam Sis Nani suka kopi kan? Nah, itu sangat membantu untuk tingkatkan. Namun kopi kita kena ingat juga lah kalau kopi campur gula itu tambah kalori sudah. Ya, kalau kopi itu yang kopi kosong ya oke. Ya, kalau dia sudah campur gula, nah kita harus ingat ada kalori sudah di sana. Oke, apakah kurang minum air akan bantu Anda untuk kurang gemuk? Nah, sebab ada topik gemuk air kan, jadi ini makanya soalan ini keluar. Apakah kurang air akan bantu untuk kurang gemuk? Ya, tidak. Ya. Nah, di samping kurang garam, kurang gula, dan yang sewaktu dengannya, untuk kurangkan masalah water retention yang berlebihan, Anda perlu minum lebih air untuk bantu flush air berlebihan. Kalau Anda tidak cukup minum air, badan akan cuba simpan lebih untuk lindungi Anda dari dehydration. Ya.
ini seperti badan ini sudah tahu lah kalau perlu kalau badan kurang air dia akan stop begitu. Dia tahu kan keperluan air dalam badan tuh dia tahu. Ya. Jadi jangan kita ingat gemuk air itu ya mesti kurang minum lain nih lah. Jadi sebenarnya banyak orang yang loss untuk memulakan untuk memulakan penurunan berat badan bulan pertama atau minggu pertama itu kg ya sampai 2 kg satu minggu. Sebenarnya itu bukan lemak, itu banyak air ya. Kurang water retention di sana, lebihan air. Jadi itu yang banyak keluar ya. Jadi di sana juga kita harus pahamlah pengambilan garam itu sangat akan membuat kita water retention ya, lebih air. Sebab kita akan minum banyak air ya. Dan air akan disimpan lebih banyak dalam badan juga ya. Nah, berapa banyak patut Anda minum dalam sehari? Apakah Anda tahu berapa yang kita harus minum? 2 liter, 3 liter? Nah, kalau mengikut coach yang Kevin, dia katakan biar warna urin jernih. Ya, sebab tidak semua orang samalah dia punya beban kerja dia. Nah, keperluan air berubah hari ke hari dan bergantung kepada pemakanan Anda, cuaca, aktiviti Anda, dan lain-lain. Keperluan air adalah dinamik. Warna urin berikan gambaran yang paling tepat. Ya. Nah, apabila kita pergi kencing, kalau urin kita kuning, maksudnya kita kurang air. Jadi kita harus minum lebih banyak air lagi lah. Kalau urin kita putih, tidak berwarna, itu sudah sangat baik. Maka itu bermakna kita sudah cukup minum air ya. Tapi jangan bebankan buah pinggang ya. Jangan yang sebelum ini saya ingat begini. Saya harus minum 2 liter satu hari ya. Saya tidak tahu info yang begini ya. Saya harus minum 2-3 liter orang bilang tuh 8 ya 2 liter air lah paling kurang dia bilang begitu. Itu pun paling kurang. Ya, saya tidak tahu pula yang sebenarnya dia boleh pula yang warna urin ini membantu lah. Ya. Nah, kalau kalori nasi perang dan nasi putih lebih kurang sama, kenapa nasi perang lebih bagus dalam usaha kurus kita? Nah, nasi perang adalah makanan kompleks, ya, nutrien yang kaya dengan serat. Ya, yang kaya dengan serat. Serat penting untuk stabilkan glukos darah dan mempertahankan glukos release into the bloodstream, rendah GI. Ya, lebih mengenyangkan. Ingat, cabaran Anda yang paling besar dalam usaha kurus adalah cabaran mengawal nafsu makan yang sentiasa bergelora. Nah, maksudnya di sini ya, walaupun kalori dia hampir sama, tetapi yang nasi perang ataupun bread wholemeal itu dia sangat baik ya, sebab dia tinggi serat dan lambat ya, sehingga bagi orang yang diabetes ini sangat menolong lah ya. Dan kalau kita yang biasa, sebenarnya kalau selalu saya buat yang makan wholemeal tuh kan, saya kasih bakar di pan, letak sedikit kaya dan cheese di tengah itu, dan saya boleh kenyang untuk makan tengah hari saja. Saya makan tu saja saya boleh kenyang. Tapi kalori dia dalam 250. Ya. Saya sangat kenyang dengan 2 slice bread itulah ya, dengan cheese sekali di tengah-tengah. Cheese dan satu tu dalam 60 kalori lah ya. Nah, sangat baik ya. Bagi yang tidak mau makan nasi begitu ya okey saja. Tapi bagi yang yang macam badan macam saya besar, saya sekurang-kurangnya
mengelak makan nasi 1 kali lah. Ya, begitu. Nah, kalau seorang cedera dan tidak dibenarkan bersenam, adakah dia masih berkemampuan untuk kurangkan berat badan? Yes, boleh ya. Karena individu tersebut masih dapat kawal pemakanan untuk adakan defisit kalori. Nah, tidak semestinya senaman kan tadi kita belajar. Tapi mungkin lebih lambat berbanding individu yang boleh bersenam karena pembakaran kalori individu yang cedera lebih rendah ya. Sebab aktiviti dia kurang kan. Nah, musuh Anda paling besar dalam perjuangan kurus ini adalah apa? Rasanya siapa musuh yang paling besar? Diri Anda sendiri. Ya, bukannya orang lain. Mungkin ada juga orang lain lah, ya, faktor-faktor yang tersendiri. Namun sebenarnya diri sendiri yang paling besar. Ya, it's all about you. Ya, Anda lah penentu, musuh atau penyokong, motivator, usaha kurus Anda yang nomor 1. Ya, it's all in your hand. And untuk menjayakannya, everything else cuma coba untuk mempengaruhi pemilihan Anda. But akhirnya you will decide lah, ya. Nah, you are amazingly powerful. Oke. Nah, sedikit di sini saya letakkan sedikit apa yang saya buat sendirilah. Apa yang saya rasa bagaimana kita memulakan penurunan berat badan ini yang sekurang-kurangnya membantu kita lah ya. Kalau Anda mau memulakan penurunan berat badan, sekurang-kurangnya ada 7 langkah penting yang yang harus Anda persiapkan secara spiritually, physically, emotionally, and mentally. Ya, nah, kenapa sudah tidak keluar? Oke, yang pertama, ya, berdoa ada persiapan secara rohani, physical, emosi, dan mental. Mohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, ya. Tubuh kita ini adalah bait Allah, biar kita jaga, rawat untuk kemuliaan Tuhan. Sekurang-kurangnya kita mulakan dengan doa dulu, ya. Nah, dapatkan kawan coach, memahami dan dapatkan yang dapat menolong situasi kita lah, ya. Kalau tidak ada coach, mungkin kita dapatkan kawan yang boleh membantu kita, ya. Ya. Yang ketiga, buat target atau fokus untuk long term, ya. Bukan hanya untuk 1-2 bulan begitu, ya. Mungkin kalau kita untuk challenge ya oke. Namun tapi untuk challenge kita tak boleh juga terus yang banyak punya kan. Kita kadang-kadang buat sikit-sikit baru kita nampak hasilnya, kita akan lebih semangat begitu. Tapi untuk long term lah, bukan yang sekejap begitu. Sebab kalau tidak, kita akan cenderung berat kita akan cenderung lebih tinggi, ya. Kalau kita tidak jaga, ya. Nah, bukan panas-panas teh ayam, ya. Saya letak di sini. Don't give up too easily. Look at the big picture. Ya, macam Coach Kevin selalu ingatkan kami, ya, peserta yang baru-baru ini. Dia selalu kata jangan ingat penurunan berat badan setiap minggu ataupun setiap hari kita tengok itu scale turun ke tidak, ya. Tetapi look at the big picture. Kadang-kadang ada orang yang dia mungkin tidak menurunkan apa-apa berat dalam 1-2 minggu. Namun dia akan menurunkan berat selepas 1 bulan begitu ataupun 2 bulan. Ya, sebab kadang-kadang yang berlaku dalam penurunan berat badan adalah enclose, ya. Enclose maksudnya dia punya size badan mengecil tapi berat dia masih sama. Ya, maksudnya sebab dia mungkin aktif dan dia buat banyak senaman dan otot dia juga semakin banyak. Namun berat badan dia itu membuatkan berat badan dia masih sama, namun dia punya size mengecil. Ya, sebelum itu dia mungkin boleh pakai tidak boleh pakai M, tapi dia boleh pakai M sudah, begitulah.
Ya, itu yang berlaku. Oke, yang keempat, dapatkan knowledge ya, penurunan berat badan supaya tidak separuh jalan atau yoyo. Ya, ini berlaku dengan saya 7 tahun yang lepas ya. Sebab saya tidak ada ilmu, saya tidak ada knowledge ya yang jelas mengenai penurunan berat badan. Ya, bukan main ikut saja tanpa ilmu ya. Ini sangat penting. Yang berikutnya, yang kelima adalah involve in the group ya, community yang sama goal. Sebab cenderung akan gagal kalau sendiri-sendiri ya. Makanya apa yang kita buat di WOW itu adalah sangat tepat ya. Kita saling menjaga ya, memberi semangat satu dengan yang lain. Ini sangat baik. Nah, bagi teman-teman yang lain boleh dapatkan grup ataupun community Anda di mana Anda berada lah yang ada same goal dengan Anda. Grup yang memahami, tidak menghakimi ya, membandingkan. Ya, begitu. Yang dapat memberi motivasi, membakar semangat. Kita jaga kita, ya. Yang penting kita jaga kita lah, ya. What is a friend for lah kan? Haha. Ya. Kalau kawan itu satu kawan yang baik, ya inilah waktunya ya kita menolong satu dengan yang lain. Nah, yang keenam, biar orang tahu bahwa Anda ingin menurunkan berat badan. Ini sangat penting sebenarnya, ya. Siapa? Family, spouse Anda, kawan, atau lagi bagus kalau gunakan media sosial to play the challenge. Kenapa but why ya? Kenapa? Kenapa perlu bagi tahu orang? Ini sebenarnya sangat membantu. Ya, kenapa? At least ada tekanan. Kalau kita ada tekanan untuk membuktikan diri kita, mestilah kita akan walk the talk kan, ya. Dan I have to prove myself that I can do it, ya. Itu makanya kita mesti bagi tahu, ya, minta sokongan, support dari family kita, ya. Jadi jangan diam-diam. Kalau kita diam-diam, we know that one day kita tidak dapat buat, so nobody knows kan, macam tidak ada orang tahu, siapa tahu ya kita berhenti di tengah jalan. Tapi kalau kita bagi tahu orang, kita akan at least kita itu menjadi satu challenges untuk kita lah, untuk kita teruskan ya. Takkan saya berhenti tengah jalan nanti apalah nanti orang ingat saya cakap kosong saja begitu ya. Jadi dapatkan ya family atau pasangan Anda, kawan yang membantu. Ya, ini sangat penting. Nah, yang terakhir, suka hati kau ya. Jadi tiada orang memaksa kita, ini suka hati kita lah ya. Jangan kita lakukan sesuatu yang bukan bukan kita suka ya, sebab itu tidak akan bertahan lama ya. Nah, untuk yang ini sampai di sini saja tips ini hanya saya share, ini sebenarnya bukan di dalam topik yang kita defisit kalori itu, namun saya beritahu ini supaya ini sangat, saya rasa saya sendiri pun sangat ini satu yang sangat membantu lah ya. Bagaimana semua? Oke? Ya, oke. Kita teruskan kepada berikutnya. Kita teruskan kepada defisit. Sekejap ya. Mana sudah?
Kenapa? Sorry ya. Pastor Matt, kamu punya Ya, speaker. sekejap. Hilang saya punya sekejap ya. Saya tidak tahu mana sudah mau cari nih. Oke, take your time. Kenapa ini yang keluar? Sekejap ya. Hai ibu-ibu. Baik, Tante. Dulu, simbang-simbang dulu. Ya, Oh, hari mana kawan saya tuh sudah? mana kawan? Minta maaf ya, sebab ini laptop pastor bah. Saya tidak pandai guna dia punyanya. Sekejap. Oh, Sudah balik, keluar pula khotbah besok kan? sudah balik dating kok Bu Cindy? Ah, Sudah balik kok dari dating? Tidak iya. kena saman kah? Tidak kena saman. Puji Tuhan. Amin. Kalau dia saman, kau saman balik dia. Tembirang betul kamu nang nih bilang. Saya tunjuk saja saya punya jabatan pegawai negara. Dia takut tuh. Kurus-kurus sudah semua saya tengok nih. Wah. Hai Santa. Oh, semua slim-slim sudah. Oh iya. Ya, ini belum jumpa lagi kan? Ya, Mbak. Ini baru muka sudah slim. Belum berdiri kan tinggal badan. Oh, saya punya anak perempuan pergi ke sana kedai ya. Apa itu? Jangan pergi sini. Terus Mah. Oke. Boleh nampakkah, Nani? Boleh? Belum. Tidak nampak? Kau punya screen Mana tuh? Japma. Siapa? Azlin. Boleh sudah? Iya. Oke. Oke. Boleh? Oke, sekarang kita masuk kepada defisit kalori. Saya percaya ada yang sudah dengar mengenai ini sebelum inilah, ya. Dan ada juga yang tidak macam saya. Ini satu yang baru bagi saya sebenarnya, sebab sebelum saya mengikuti BSK, saya tidak tahu mengenai ini, ya. Jadi saya sangat bersyukurlah sebab ikut sehingga saya mengerti mengenai defisit kalori ini sebenarnya sangat-sangat membantu dalam penurunan berat badan, ya. Oke. Oke.
Bagaimana menurunkan berat badan secara am? Ini berapa soalan yang kita boleh fikirkan lah ya. Nah, coba jawab soalan ini dulu lah ya, dalam hati kita masing-masing. Bagaimana seorang itu menurunkan berat badan? Mungkin kita pikir selain dia kurangkan makan, dia harus bersenam. Tapi tadi kita sudah belajar sedikit info lah mengenai bagaimana menurunkan berat badan kan. Nah, berapa banyak kalori yang perlu untuk dikurangkan untuk menurunkan 1 kg? Ya. Nah, macam saya bukan 1 kg yang saya perlu turunkan. Kalau berat ideal saya tuh 68 rasanya. 58 kah, Dui? Banyaknya kg yang harus diturunkan. Ya. Nah, berapa banyak kalori yang Anda perlu sehari? Nah, kita kadang-kadang kita tidak tahu perkaranya kan. Kita tidak tahu berapa kalori yang harus dimakan, ya. Berapa kalori yang harus keluar begitu. Nah, bagaimana seseorang itu menurunkan berat badan? Ya. Nah, menurun atau menambah berat badan berkait rapat dengan tenaga dan kalori. Ya, ianya perihal bagaimana mengawal atau merancang pengambilan kalori. Nah, penurunan berat badan adalah berkaitan dengan kalori, ya. Sebab apa yang kita makan itu akan menjadi kalori, ya. Masuk dalam badan kita itu akan menjadi kalori yang seharusnya dibakar, ya, menjadi tenaga kita. Namun kebanyakan kita tidak tahu, ya, apa yang masuk itu macam apa nih nama dia, makan suka hati lah, ya, tanpa melihat penambahan kalori boleh menambah kepada berat badan kita. Nah, apa saja jenis diet, plan atau senaman atau tren kesehatan dan kecergasan kesemuanya berkembang daripada fakta yang bahawanya penurunan tentang kalori atau lebih tepat lagi defisit kalori. Nah, ini yang kita akan belajar nanti. Nah, apakah yang dimaksudkan defisit kalori di sini? Ya. Defisit kalori terbentuk apabila jumlah tenaga makanan ataupun kalori yang Anda ambil adalah kurang, ya, daripada jumlah kalori yang Anda gunakan, menghasilkan penurunan berat badan, ya. Nah, kalau kita tengok di gambar reja sebelah itu kan, nah, penurunan berat badan itu banyak di mana? Di kalori defisit, ya. Nah, lepas itu protein intake. Nah, kalau kita yang menurunkan berat badan ini, protein intake ini seharusnya lebih banyak daripada carbs, ya, ataupun lemak. Ini protein intake ini seharusnya lebih tinggi lah. Nah, lepas itu baru lifting weight, ya, ataupun angkat berat. Nah, lepas itu sleep. Sleep pun tidak kurang pentingnya, sangat penting, ya. Tidur mesti cukup dalam 7 hingga 9 7 to 9 hours. Ini sangat membantu. Kita tidur saja kita dapat membakar dalam 400 lebih kalori, ya. Nah, tidur saja. Kalau cukuplah itu pun dalam 8 jam rasanya yang 400 tuh. Ya. Dan akhirnya kardio. Kardio ini yang seperti senaman, kardio, apalagi itu. Tabata, apa saja senaman yang kita buat itu yang sebenarnya sangat sedikit menyumbang dalam penurunan berat badan. Yang paling tinggi di mana? Kalori defisit dia lah. Ya. Nah, berapa banyakkah kalori yang Anda harus bakar untuk kurangkan 1 kg? Apakah kita tahu 1 kg ini berapa kalori? Nah, 1 kg itu sama dengan 7.700 kalori, ya. Nah, bayangkan untuk 1 kg ini dalam badan kita ada 7.700. Nah, kalau saya membakar kalau berat badan saya berlebihan dalam 10 kg, bayangkanlah
7.700 nih saya kali 10, berapa itu kalori saya harus bakar? Nah, tapi kita jangan pikir yang itu dulu lah. Ya. Oke, berapa banyak kalori Anda perlu sehari? Ini sangat penting ya, supaya kita tahu berapa yang harus kita makan. Ya, langkah pertama dia kira pembakaran kalori badan Anda. Nah, DCR ataupun Daily Calories Requirement adalah jumlah kalori yang diperlukan oleh badan sehari kita. Ya, nah keperluan kalori harian badan Anda bergantung kepada 4+1 factor lah. Ya, yang satu dia usia, berat, ketinggian, jantina, dan yang one factor ini adalah kadar aktiviti. Ya, termasuk aktiviti kalau kita wanita kan kerja rumah, mencuci, menyapu itu aktiviti lah, dan senaman itu juga dalam aktiviti kita. Ya, nah BMR ya, BMR itu bermaksud basal metabolic rate ya, atau kadar metabolisme asas. Ya, nah BMR adalah jumlah tenaga yang diperlukan untuk kekal hidup tanpa sebarang aktiviti. Nah, tadi saya sudah minta kita baca ataupun mengira kita punya BMR kan. Oke, bagi yang belum mengira, ya Anda boleh kira gunakan online punya saja BMR, BMR calculator. Online lah, cari saja dalam Google sana dan isi apa yang dia minta di sana dan dapatkan berapa BMR kita. Boleh? Yang lain sudah dapatkan tadi. Oke, untuk perempuan BMR dia kita perempuan dengan lelaki tidak sama. Jadi saya hanya tunjukkan perempuan saja di sini ya. Jadi 655 ini campur dengan 9.6 kali dengan berat badan kita. Ini kalau manual ya, kalau manual. Kalau yang mau cepat kita boleh pakai online punya BMR lah. Dia tolong kira. Jadi ini campur dengan 1.8 kali dengan tinggi kita ya. Lepas itu tolak dengan 4.7 kali dengan umur. Nah, BMR ini sangat berkait rapat dengan umur. Semakin kita meningkat umur, BMR kita akan semakin berkurang. Ya, metabolisme kita semakin berkurang, bukan semakin meningkat ya. Jadi itu sebabnya kalau kita semakin tua, orang kata semakin meningkat umur kita, penurunan metabolisme kita makin kurang, dan namun banyak yang berlaku metabolisme semakin berkurang, namun cara makan itu tidak berubah-ubah macam orang yang masih muda lagi cara makannya, jumlah kalori dia masih sama dengan orang yang muda. Nah, metabolisme adalah jumlah pembakaran kalori badan atau jumlah pembakaran minyak kereta Anda lah, seperti kereta juga lah. Nah, tingkatkan metabolisme, pikir tentang cara tingkatkan metabolisme kereta Anda. Ya. Nah, langkah yang kedua. Nah, bagaimana tukar 5 kg ini kepada 5 bulan? Ya. Nah, ini adalah saya punya saya punya goal lah ya. Saya beri contoh saya di sini 5 kg dalam 5 bulan kepada kalori seharian. Oke, nanti kita akan buat sama-sama sekejap ya. Nah, jom pelajari bagaimana untuk kurangkan 5 kg ini dalam 5 bulan dengan mengamalkan 3 langkah mudah ini. Yang pertama, kira keperluan kalori harian Anda. Ya, ini sangat penting. Jadi ini adalah jumlah kalori harian saya selepas saya ambil BMR tadi itu kali dengan 1.4. Oke, boleh kita buat yang ini? Kita kira
tadi sudah dapatkan BMR kan, jumlah BMR itu kali dengan 1.4. Oke, 1.4 ini adalah level of activity. 1.4 ini based on 2 hours weekly, 2 hours weekly exercise, ya. 2 hours weekly exercise. Maksudnya macam exercise yang macam kita buat tu lah, ya. Ada yang mungkin buat squat ataupun plank, ataupun berjalan 10 km, begitu. Ya, bukan 10 km, 10K, apa orang bilang tuh 10K. Jadi sudah ya, sudah kalikan, sudah dapat jumlah ini adalah saya punya. Ya, 1927. Ya, ini kalori yang saya perlukan untuk badan saya yang membakar badan saya, yang perlu badan saya bakar setiap hari, ya. Nah, yang kedua, wujudkan defisit kalori. Sekarang ini kita wujudkan defisit kalori kita. Matlamat untuk menyahkan 38.500 kalori ini bagaimana? Ya. Oke, tadi kan untuk 1 kg itu bersamaan dengan 7.700 kalori kan? Oke, sekarang ini berapakah target? Berapakah target yang kita mau loskan? Yang kita mau kurangkan? Kita buatlah. Berapa target yang kita mau kurangkan? Berapa target yang kita mau kurangkan? Apakah 5 kg? Apakah 10 kg? Ya, begitu. Jadi kita kali dengan 5. Dan saya akan, inilah kalori yang saya ingin bakar untuk 5 bulan ini, ya, sebanyak 38.500, ya, untuk 5 kg. Nah, berapa cepat badan Anda akan turun bergantung kepada defisit kalori harian Anda, ya. Atau dengan kata lain, berapa cepat Anda dapat buang 38.500 kalori dari badan Anda. Untuk menurunkan 5 kg dalam masa 5 bulan, saya perlu defisit kalori harian pada purata 257 kalori per hari. Maksudnya saya punya defisit kalori yang saya sudah kira, ya. Kalau kamu sudah kira, kamu sudah dapatlah dia punya defisit kalori ini 257. Let's say kalau Anda buat 10 kali 10 lah yang 7.700-nya. Jadi ini defisit. Oke, bagaimana cari ini? Nah, nanti kita kira, ya. Bagaimana mau tahu 257 ini kita kira. Oke, yang langkah yang ketiga, ini nanti akan kita bincang, kira keperluan makanan untuk 5 kg 5 bulan. Ini akan kita. Oke, cara melakar pelan kurangkan berat badan. Oke, seperti yang tadi itu 1 kg adalah 7.700 kan, kalori makanan ataupun sama dengan kalori lah. Ya, berat. Oke, ini adalah berat badan saya waktu saya memulakan jum kurus BSK. Bukan soal kurus. Inilah berat badan saya. Waktu saya memulakan ini pada bulan Agustus, akhir Agustus, ya, 22 Agustus. Saya memiliki berat yang sebanyak inilah. Nah, target berat saya waktu itu saya beri dalam saya punya borang itu adalah 75 kg, ya. Nah, kenapa saya buat sedikit? Sebab saya tidak mau nanti saya berhenti tengah jalan ataupun saya takut nanti terlalu lambat untuk melihat result dia, ya. Jadi saya buat untuk 75 dulu lah, then see from there lah, ya. At least is my first milestone lah, ya. Jadi kalau kita punya berat badan sekarang ini sudah ideal,
ya. Kalau kamu mau terus berat badan ideal pun sudah boleh juga ya. Untuk yang memang sudah kurus ya berat Anda ideal berapa? Kalau memang sudah berat Anda ideal waktu ini, just hanya Anda mau maintain berat badan tuh ya. Nah, yang defisit kalori itu juga ya pemakanan itu yang akan mengambil peranan banyak lah ya. Nah, durasi yang saya ambil adalah 5 bulan, ya kan? 5 bulan saya mau menghilangkan 5 kg ya dalam masa 5 bulan. Nah, DDC ataupun daily deficit kalori saya sebanyak 257 ya per hari. Nah, cara melakar dia begini. 5 kg kali dengan 7.738.500 jumlah yang mau saya buang. Nah, 38 itu Anda kasih bagi dengan berapa bulan. Berapa bulan Anda ataupun berapa hari Anda mau kurangkan. Kalau Anda mau kurangkan 1 bulan, letak sana 30 hari lah, bagi dengan 30 hari. Kalau Anda mau letakkan 2 bulan, bagi dengan 60 hari. Ya, kalau macam saya ni 5 bulan, 150 hari lah, saya bagi 38.000 itu 500 bagi dengan 150 hari. Saya dapat defisit kalori saya sebanyak 256. Ya, inilah defisit kalori saya ya untuk 5 bulan. Nah, berikutnya, oke. Y sana ya kalori keluar ya. Dan X sana adalah kalori masuk. Dan di bawah itu Y tolak X itu adalah jumlah defisit kalori saya. Ya. 257. Oke? Jadi Y itu adalah AMR ataupun average metabolism rate lah ya, ataupun BMR basal metabolism rate ya, kali dengan LOE itu adalah apa nih tadi itu activity itu ya. Level of activity. LOA itu level of activity. Jadi BMR saya tadi kan, ya saya cek waktu saya cek di online, saya dapatkan 1370. Saya kali dengan 1.4 ya, based on 2 hours weekly. Ini adalah 1.4 ini adalah yang di antara tidak terlalu kerap buat senaman ya, paling pun 3 hingga 4 kali seminggu ya. Jadi kalau Anda lebih dari ini itu sudah sangat baik. Ini tidak juga minimum ya, ini di tengah-tengah ya 1.4 ini. Ya, jadi saya paling kurang buat senaman untuk 2 jam seminggu adalah 3 hingga 4 hari 3 hingga 4 hari seminggu ya. Saya tidak buat senaman setiap hari ya. Jadi ini maksudnya 2 jam ya, 2 jam seminggu ya. Nah, kalau saya kali dengan 1.4 ini adalah pengeluaran kalori saya lah 1.918. Nah, ini di mana? Ini adalah di Y ya, di Y ini. Ya 1918 ya, di mana BMR umur berat tinggi jantina itu semualah ya. Sekarang ini bagaimana saya mau tahu di X ini kalori masuk berapa? Ya. Y tolak X lah. Kalau Y tolak X ini, Y tolak dengan ini saya dapat berapa? Nah, saya dapat 1.661 lah. Inilah di X saya, kalori masuk. Nah,
kalori masuk ini saya tidak boleh melebihi ataupun makan melebihi 1661 kalori, ya. Kalau saya melebihi ini, maka saya akan menambahkan berat badan saya, ya. Sebab saya perlu defisit ini, ya. Ini defisit nih kalau boleh ini jangan melebihi kalori masuklah, jumlah kalori masuk ini. Sebab saya ada kalori defisit di sini 257. Kalau saya lebih kalori masuk, maka 257 ini tidak akan keluar, tidak akan burn, ya. Maka saya harus hati-hati dengan pengambilan kalori saya lah, jangan melebihi 1661 ini. Nah, saya mau tahu ada yang sudah dapat berapa kalori defisit, boleh keluarkan, boleh buka semua mic-nya. Saya mau tahu kalori defisit masing-masing, kalau boleh, kalau kita ada mengira lah. Saya 320. Berapa? 320. Wow, 320. Berapa bulan tuh, Bu? Oke juga itu. Hah? Target 5 bulan. Wah, Wah. 5 bulan. Untuk apa? Ideal weight kah? Terus ideal weight dah? Iya. Wow, bagus tuh. Rendah juga tuh. Oke, next one siapa? Kalori masuk ke Sis Nani berapa? Belum lagi yang itu. Kalau boleh kira lah, Bah. Oke, siapa sudah dapat jawaban? Siapa sudah dapat semua ini? Ya, Ismet dapat yang 257. Yang kalori masuk tuh belum kira. Saya rasa saya lost sudah yang kalori masuk. Kalori masuk, ya. Bagaimana dapat kalori masuk tadi itu? Ingatkah? Ya, Untuk balik ke termisah. slide. Mana satu slide tadi tuh? Sekejap, sekejap ya. Kalori masuk tadi itu, BMR yang kamu ambil tadi itu, BMR. BMR kali dengan 1.4. BMR kali dengan 1.4 dapat ini kan, ini kalori keluar 1918. Lepas itu yang 1918 ini ditolak dengan defisit kalori ini. Semua orang pun 257 lah kira nih. Tidak sama, Bu. Kau mau kurangkan berapa, Bu? Kau mau kurangkan kg berapa? Kalau macam saya berapa? Kalau macam saya kurangkan 5 kg itu untuk 5 bulan. Nah, kita buat yang ini berat. Berat Anda sekarang berapa? Jangan ikut saya punya. Tulis yang ini. Berat Anda berapa sekarang? Lepas itu target berat mau berapa? Kau tulis target berat sana. Mau ideal punya berat kah? Ataupun mau kurang sikit-sikit dulu kah? Begitu. Oke. Lepas itu durasi ataupun untuk berapa? Mau kurangkan 5 kg ini untuk berapa bulan? Masih sama lah 5 bulan. Ya, suka hatilah kalau kamu mau 5 bulan. Ya. Kalau kau mau 2 bulan pun boleh, mau 1 bulan pun boleh. Tapi kalau 1 bulan memang dahsyat lah, mungkin kau tidak boleh Makan ikan loh. kering ya 1 bulan tuh, Sis. Tidak boleh makan loh tuh. Tiada Makan buah saja, makan buah. Jangan makan apa-apa. Oke, nasihat saya janganlah 1-2 bulan lah, paling pun 3 bulan lah, 3 bulan. Kecuali mereka Nah, 3 bulan lah, 3 bulan. Kecuali macam si Steph mungkin boleh lah. Steph sama Emi itu
Itu makan hati-hati, jangan terlalu banyak kilo turun. Ya, jangan banyak sangat. Diorang kan sudah kurus, ya. Nanti Pak Wira marah kita. Kenapa saya peluk-peluk tidak isi, dia cakap. Macam mana nih? Oke, kalau kita sudah tahu kita punya durasi, oke, kita go to the next one ya. Nah, 5 kg ini kita kali ya, 5 kg ini kita kali dengan 7.700 lah. Kita punya jumlah kalori ya yang kita mau kasih buang, yang kita mau kasih burn ya. Bukan untuk 1 bulan nah. Yang kita mau kasih burn untuk untuk 5 bulan ya, untuk saya lah untuk 3 bulan begitu ya. Jadi bagaimana kita dapatkan yang kalori masuk ini? Nah, kita kasih yang ke defisit kalori ini kita kasih bagi yang jumlah kalori yang mau dibakar tadi itu atau lebihan lemak tuh kepada bulan yang kita durasi berapa bulan atau beberapa hari ya. Kalau untuk saya punya ini 5 bulan kan 150 hari. Kalau 3 bulan itu 90 ya, 90 hari. Jadi kasih bagi itu kalori lebihan itu dengan 90 hari. Sudah dapat? Sudah? Oke, sudah ya. Kita teruskan. Ya, di sini di sini kita sudah dapatlah ya, kita sudah dapat dia punya jumlah kalori defisit kalori. Jadi tadi kita sudah dapat dia punya BMR kan, BMR kasih tolak dengan defisit kalori. Jadi kita dapat sudah dia punya kalori masuk di sana. Oke? Semua sudah dapat kalori masuknya berapa? Kalau kita mau buat pelan-pelan, tak apa, kita boleh buat selepas ini pun tak apa. Oke, siapa sudah dapat? Boleh share dulu. Cindy sudah dapatkah? Santa sudah dapat Santa? Belum dapat lagi nih. Banyak gangguan di sini. Nantilah hebat. Mana Santa tadi? Ya, sini. Sudah dapat Santa? Kau punya defisit? Saya punya sudah dapat. Oke, berapa? 427. Betul nggak tuh? Oke, untuk berapa bulan tuh, Bu? 3 bulan. 2 bulan? 3. Oh, 3. Oke, 427. Kalori masuk berapa? Kalori masuk 1894. Kalori keluar tuh berapa? 2321. Wah, masih muda lagi bahkan umur konnya. Macam kami yang 40 lebih, kalau umur saya 40 lebih semakin berkurang ya. Sebab saya punya metabolisme sudah semakin berkurang, jadi saya tidak boleh melebihi metabolisme saya juga lah. Sebab engine dia sudah semakin tua. Oke, siapa mau share lagi? Mana Ibu Ristina? Ada dia tuh. Ada dia. Oh. Ristina, dapat kira ya Bu. Mary, Sis Mary, mana Sis Mary tadi? Sis Mary dapatkah? Siapa lagi dengan kita? Hai. Saya pun tidak tahu dapat ke tidak nih. Sebenarnya saya masih tidak, saya belum kira yang BMR tuh. BMR. Saya belum dapat kira, ya. Oh, kira di online Sis.
kamu tahu kan pakai di Google sana. Kau type BMR calculator. BMR calculator, kamu kasih masuk, akan keluarlah BMR calculator tuh. Lepas itu apa yang kita kasih masuk dalam? Ya, dia minta sana, apa dia minta tuh? Tinggi dengan berat. Umur kau kasih masuk di metrik tuh ya sis, metrik unit tuh. Tinggi, berat dengan umur kan? Yes. Oh, Papa. Betul. Lepas itu jangan lupa letak female sana. Nanti kita lelaki itu. Oke, siapa mau share dulu? Ada yang sudah dapat? 1370 tuh yang BMI Bang kan? Apa dia? Yang 1370 yang Mina yang Asto punya nih. Kira keperluan sendiri. Ya, saya punya BMR tidak termasuk dengan activity. Yang 1370 ini saya cari di BMR online tuh. 1370 ini saya cari di BMR online. Ya, dia yang bagi ini dengan saya. Tapi kalau menurut coach kami itu, Kelvin, dia bilang ini tidak semestinya lah, tapi sekurang-kurangnya ada anggaran lah. Tidak jauh juga dari inilah, dari 13. Sebab dia ikut umur, Mbak itu. Ikut umur. Yang penting kalau tinggi, kamu tepat di sana, umur, oke lah. Jadi saya try. Oke. Saya punya BMR 2204. BMR 2204. Oke, sis. Kali dengan sudah kali dengan 1.4 itu? Belum. Kali dengan 1.4 3085. Umur sis berapa sekarang? 32. Oh, 32. Umur 32. Tinggi berapa sis? Alamak, salah. Sekejap sis. Oke. Saya punya tinggi itu tadi saya tak ubah. Oke. Dia letak 180. Ya, tinggi tuh macam. Ya, Ya. Oke. 2079. BMR saya. Apa nih, Santa kah? Ya, Santa. Oh, BMR kau 2079. Ya. Sudah kali dengan 1.4 tuh? Belum. Okay, kalau saya kali dengan 1.4, 2079 sama dengan 2910. Oke, kau punya Y di sana 2910. Oke? Lepas tu saya punya kalori defisit tu saya mau 257 lah. 5 kilo untuk 5 bulan. Oke. 257. Ya. Oke. Jadi kalori masuk kau berapa? So sekarang total up 2653. Yang X Y tolak X tu. Betul kan tu sis? Siapa? Kau mau kurang berapa kg Santa? 5 kah? Ya, 5 kg untuk 5 bulan. 5 kg untuk 5 bulan. Oke, macam saya punya lah, betul lah. Ya, jadi kalori masuk kau berapa tadi? Yang BMR tu sih.
kalori masuk X. Kalau X. Cuman kira tuh Berapa? Kalori masuk. Saya pun tidak pandai ya kira kalori masuk. ya, yang kalori masuk. Oke. Santa, Hah? kau punya BMR termasuk dengan aktiviti berapa tadi? IMR saya 2079. 2079 tolak dengan 257. Jadi kalori masuk kau 2079 tolak 257 1822. Mantap. Masuk. Kau punya kalori masuk 1822. Jadi tak boleh melebihi Macam mana kira tadi? 2079 tuh BMR kamu kan? Tolak dengan defisit kalori. 257 kan? Ya, Oke, lepas itu jadi 25. 653. ya. Oke. Jadi kau punya X tuh kalori masuk tuh 1822 lah. Oh, macam mana dapat 1822 tuh? Kau tolak 2079 tolak dengan 257. Tolak dengan defisit kalori itu. Y itu tolak X. Y itu tolak X. Iya. Betul. Kalau Y tolak X 257 kan? Tapi kita belum dapat lagi Ya, X ya. itu. Jadi Y kita tolak dengan anulah. Ya. Ya. Y itu betul. kita tolak dengan 257 jadi baru kita dapat itu kalori masuk dia. Jadi kau punya 1822 Asanta? Ya. Ya. Jadi kalau kau punya 1822 maksudnya kalori yang masuk jangan melebihi 1822 itu. Supaya kamu boleh bakar sebanyak siapa yang bisingnya? Sorry. Oke. Sorry ya, sekejap ya. Jadi kau hanya boleh makan dalam jumlah 1822 supaya kau boleh bakar 257 tuh. Ini memang defisit kalori yang memang setiap hari kau bakar. Kalau kau kurang makan daripada 1822 tuh. Ya. Jadi kena jagalah di sana supaya jangan melebihi. Kalau kamu yang saya kata tadi 2 jam untuk seminggu itu paling kurang pun dalam 15 menit untuk buat workout lah. Ya, paling kurang. Kalau paling baik itu dalam setengah jam. Ya. 4 hari. Ya, untuk minimum 4 hari. Tapi itu yang saya cakap tadi, buat workout yang simple, sederhana. Sebab workout ini dia punya penurunan berat badan di bahagian senaman itu tidak banyak, ya, baru 20%. Kalau untuk kalori ini paling banyak, seperti yang gambar aja kita tengok tadi itu, defisit kalori itu yang paling banyak, ya. Bukan mudah untuk kita bakar 1 kg, ingat ya. Bukan mudah untuk bakar 1 kg itu 7.700, oh banyak tuh. Jadi itu makanya kalau kita kasih bakar yang sudah ada dalam badan itu standardized kan, bakar saja yang sudah ada dalam badan, jangan kasih tambah, itu sudah sangat menolong lah penurunan berat badan. Oke, ada lagi yang mau share step kau yang kurus nih. Ada juga defisit kah itu? Ada juga defisit kau? Ada juga, tapi kalau saya kira kalori saya setiap hari kan macam terlebih pula saya buang setiap hari.
Oh, terlebih. Ya. Ya, Jadi jangan saya sekarang maintain saja. ya maintain Ya, bagus saya fokus untuk maintain Yes, saja. yes, itu sangat baik. Ya. Ya, maintain. Oke, Silvana. Bu, Sil. I'm here. Oh, yang semangat mau tahu apa, mau makan. Oke. Bagaimana? Ada defisit ya, Bu? Ada defisit 51. Ini saya mau target mau lose weight dalam 2 bulan lah. Oke. Lebih cepat lebih Berapa bagus. ideal tuh? Berapa ideal weight? 5 macam ringan sangat pula kan. 50. 50 lah, 50. Sekarang 54. So kira mau loss 50 lah begitu. Oh, oke. Oke, macam si step tadi, kalau kita sudah mencapai ideal weight kita hanya perlu maintain ya. Maintain kalori masuk saja. Macam step kan, setiap hari dia exercise itu untuk kecergasan lah. Tapi itu sebenarnya dia boleh makan banyak lagi tuh. Ya. Ya, saya selalu makan banyak juga. Ya. Dia boleh makan banyak, tapi bagi kita yang sudah ada banyak kalori dalam badan, simpanan kalori dia, kita kena hati-hatilah kurangkan kalori masuk. Oke, Sis Nani sudah dapat? Saya lost loh. Oh, coach. Where are you, coach? Ya. Loss apa? Sudah, coach. Defisitnya berapa, Bu? Tidak terkira-kira saya punya defisit. Apa banyak? Oke, nantilah tak apa pelan-pelan. Siapa lagi? Siapa mau share? Anak Loli ada? Defisit yang di DC itu kah? Ya, di DC itu. Iya, di DC. Maksudnya kalori yang kita dapat daripada Y itu tolak X lah baru kita dapat defisit kan? Tidak, yang Bukan. kalori Kurang keluar berat. nih kita kira dulu kan, kita dapat dulu kalori keluar nih. Yang kalori defisit nih sudah kita dapat awal lagi tuh tadi tuh. Oh, yang tuh yang kita dapat macam sis punya tuh 5 bulan kan? Yes. 80 berapa tuh? 38.500 kayak bagi dengan 5 bulan tuh 150. Jadi inilah kalori defisit saya. 257. Oh, jadi saya buat 3 bulan target 5 kg dalam masa 3 bulan. Berapa kau punya? Saya kira dia 256. Betul kok? Saya kira tuh. Oke. Kau punya total kalori kau berapa? Total kalori. Yang total kalori kau yang berapa lemak yang kau mau buang, kg yang kau mau buang? Kg yang kau mau buang? Mau turun berapa kg? 5 kg lah. Oke, 5 kg. Sama lah macam saya punya. Tapi beza kau buat 2 bulan 3 bulan. Oke. 38.500. 38 tadi kan? 38.500. 500 bagi dengan 60 lah. 60? Ya. 2 bulan. Kan 1 bulan. 3 bulan. 30 hari. 3 bulan 90 kan? 90 lah saya rasa. Oh, 90. Sorry. Ya. 90. 38.500 bahagi 90. 427. 4.7 itu tidak 427. 427. Oke. Ya. Kau punya defisit kalori 427. Jadi kau kasih tolak itu kalori yang BMR kau tadi yang kau kira itu berapa? BMR saya 17. BMR? Ya, BMR berapa? 17? BMR saya 1279 darab dengan 1.4 dapat 1790. Rendah juga kau nih. Berapa umur kau nih, Loli? 29. Sepatutnya kau punya kalori keluar metabolisme kau tinggi, oh. Rendah nih. Ya. Kau punya lagi rendah dari saya. Saya kan 1370. Jadi kau kira balik kau punya BMR? BMR tinggi 158, weight saya 59.7.
Gaji apa? Ini dia kira 1279. Age kau berapa tadi? 20? 29. 29. Height kau? 158. 158. Betulkah 158? Berat Saya kau berapa? Ah? Berat kau berapa? 59.7. 1 poin salah nih berat tinggi nih. Tinggi. 16 kah? Berapa tinggi kau? Tidak, 158. Saya rasa kau nih tinggi lagi lah. Saya kan 153. Betulkah tinggi kau 158? Tapi saya pun 157. Sebab Ya, saya 158. 157 juga. Oke, weight kau berapa tadi? 59.7. 59 jalo, Le. Aduh, saya punya saya punya ideal itu. Oke, 1279 kali dengan 1.4 berapa? 1790. 1790. Ya. Oke, kau letak di sana 1790, 1790. Y kan? Tolak dengan 400 berapa tadi? 27. 427. Kenapa jadi 427 saja? Sis, macam kita kekurangan masa loh. Oh, oke. Berapa lagi? Berapa menit lagi? Oke. Jadi 1363. Ya, X-nya 1363. Itu saja kalori yang masuk lah. Oke. Tapi sebab kenapa? Sebab kau buat dalam 90 hari. 90 hari. Ya, 3 bulan. Ya. Jadi itu sebabnya kalau semakin kurang dia punya masa. Ya, paling kurang dia punya durasi atau duration, semakin kurang dia punya kalori masuk. Semakin lama dia punya duration, dia punya defisit dia kurang, kalori masuk dia tinggi. Ya. Oke. Oke, saya rasa semua sudah pandai kira lah ini. Oke, berikutnya kita pergi. Oke. Langkah yang ketiga, kira keperluan makanan dengan cepat ya. Untuk 5 kg 5 bulan. Ini saya ambil dari Google saja. Jadi kita boleh cek di sana kalori, setiap kalori yang kita mau makan lah. Jadi jangan kita ambil makan saja macam tu, tapi kita tahu jumlah kalori dia. Ya. Jadi macam si Step dia tidak perlu sibuk dengan ni lah, ya. Macam kita yang hati-hati dengan kalori masuk, kita kena tengok ya berapa. Untuk po ayam ni 1 biji saja, jadi we have to be wise. Untuk kita makan 1 biji itu mana kenyang kan? 203 1 biji. Jadi kita cari yang mengenyangkan. Ya, kalau kita cari yang mengenyangkan tapi kalori dia lebih rendah, itu sangat baik, ya. Nah, ini bagi yang suka makan kari ayam. Nah, untuk 1 piring untuk sepotong tu 250 kalori. Ya. Nah, kalau yang telur goreng ya 110 kalori. Ya, bagi yang suka makan kue-kue, nah tinggi ini kalorinya. Baru 160 tuh untuk satu tuh sekeping. Ya. Ya. Kalau kita sudah biasa dengan kalori ini, kita tidak perlu sibuk lagi mengira sebenarnya. Macam kalau my coach cakap lah, ya dia sendiri pun tidak kira kalori, tapi dia sudah tahu. Kalau sudah biasa, kita tidak perlu kira lah hari-hari. Ya, kita tahu berapa yang kita makan lah, apa yang kita makan. Ya, agak-agak dia kurang daripada jumlah kalori yang masuk, oke lah, itu sudah oke. Ya. Nah, ini daging lembu, mie goreng. Nah, mihun saja 550. Oke? Nah, kalau untuk ayam goreng, ayam ketuk bakar lebih rendah. Ya. Nah, di sini kita ambil rendah kalori ya, tinggikan protein, sayur dan
kalau karbo jenis yang inilah, jenis yang ditulis di sini. Nah, semua ini kita boleh dapat info nih, boleh dapat di Google lah ya. Nah, info ini semua. Oke, ini sayur, ini saya sendiri punya. Saya mungkin 2 kali seminggu lah saya ambil nih ya, supaya saya tukar kepada saya punya main meal saya. Ya, sebab saya boleh kenyang, makan ini saja saya sangat kenyang. Ya, jadi saya boleh jimat kalori di sana. Ya, oke, sampai di sini saja. Saya harap kita semua paham. Nanti saya akan bagi yang mau dengan slide ini ya boleh PM saya akan bagi dengan personal lah ya. Saya tidak akan bagi di grup kita. Jadi bagi yang mau saya boleh PM terus dengan Anda. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ani. Oke, terima kasih Pastor Med. Oke, Anas, ada apa-apa? Seterusnya? Seterusnya kita ada buka sesi, sempatkah buka sesi soal jawab? Ada apa-apa soalan yang lain? Ada yang mau tanya apa-apa? Boleh buka, saya tengok jam dulu. Masih boleh kah Sis Nani? Macam saya rasa tak perlu saja. Tak perlu. Kalau sebab kita saja nih, kalau ada apa-apa soalan boleh saja tanya saya personally lah. Ya. Boleh tanya di grup lah rasanya kan? Ya, boleh, di boleh, grup lah. boleh. Ya. Jadi kita teruskan dengan info lah, Sis Nani. Info. Apa sudah itu Pak sudah? Sekejap Oke, yang info saya bagi yang info sambutan birthday ladies kita pada bulan akan disambut bulan depan. Ya, birthday ladies akan disambut bersamaan sambutan Christmas sekali, dia buat sekali pada bulan November nanti. Jadi itu sajalah untuk info yang saya ada. Untuk next kita punya aktiviti. Dan oke, yang untuk tambahan lagi, mungkin nanti aktiviti yang akan datang nanti sentiasa akan diupdate lah di dalam grup, kan? Ya. Jadi tidak apa lagi ya? Ya. Masih ada. Hai, sorry ya, saya lupa memperkenalkan diri tadi. Saya kawan Silvana. Lepas itu kan, saya tidak tahu bila lagi boleh bersama, tapi thank you untuk sharing lah. Cuma saya mau confirmation lah, betulkah saya kira yang saya punya nih? Saya punya DMR itu 1257, lepas itu saya darab dengan 1.4, saya dapat 1759.8. Lepas itu saya tolak dengan saya punya DDC lah, DDC saya tuh saya ambil 2 bulan lah, 2 bulan tuh 60 hari kan, jadi saya dapat 596, jadi yang masuk, kalori masuk tuh 1163.8, yang keluar 1759.8. Betulkah saya kira tuh? Untuk berapa lama tadi Sis? 60 hari, 2 bulan lah. 2 bulan. Oh ya, betul. Betul Sis. Betul lah. Oke, sebab saya mau tahu cara dia kira supaya saya boleh adjust, mana tahu saya pergi tukar dia pergi 3 bulan kah? Ya, betul. Nanti saya akan bagi handout dengan Sis melalui si Silvana, yes. Ya, thank you semua. Saya suka lah dengan sharing. Oke, bye. Ada gambar kan nih? Ya, ada gambar kan nih? Jangan mau tunjuk video macam mana nih? Kasih tunjuk video dulu. Aku punya ya. Barulah muncul. Aslin, mana kau Aslin? Ready sudah. Posisi. Mana? Masa aja nih?
Aduh, kenapa Cecilia tuh? Oke. Senyum. Kejap, kejap. Jadi sudah saya senyum. Alright. Oke. Oke. Mas Azlin Nah. tidak tunjukkan muka. Untuk semua. Kita akan jumpa lagi di aktiviti yang akan datang. Terima kasih untuk yang bersama-sama dengan kami ya, yang Sis Mary, Santa, siapa lagi ya? Sharon, Sis Sharon mana sudah dia? Ya, kita sudah. Ya, oke. Ya, sudah. Ya, sebelum kita beredar, kita doa dulu lah ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang sesi kami pada petang ini. Terima kasih Tuhan, berkati semua wanita-wanita yang ada ini, dan biarlah knowledge yang kami dapat ini Tuhan, kami dapat pergunakan untuk kebaikan kami di akan datang, pada masa akan datang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Okay. Terima kasih semua. Ini sebab Present Worship akan take over. Oke. Ya. Terima kasih.